Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembagian fiil. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu fiil, marilah kita memulai pelajaran bahasa Arab hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat pada bab 4 ya, di halaman 67, 66 dan 67 ya, 66 dan 67. Pembagian fiil ya. Fiil itu apa itu fiil? Fiil itu kata kerja. Aqsamul fiil, pembagian fiil. Fiil itu kata kerja. Jadi kata kerja itu seperti makan, minum, tidur, membaca, menulis. Itu dan lain sebagainya itu adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab, kata kerja dibagi menjadi 3. Pertama, kata kerja lampau atau fi'lu madi. Kata kerja yang sedang dilakukan, fi'lu mudhari', dan kata perintah, fi'il amr ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu fi'il madi, mudhari' dan fi'il amr, kata kerja lampau, kata kerja yang sedang dilakukan, dan kata perintah. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang apa itu fi'il mudhari'. Kalau menurut acuan yang Ibu bagikan ya, fi'il mudhari' tadi kata kerja yang sedang dilakukan. Itu adalah kata yang menunjukkan arti pada artinya sendiri dan berhubungan dengan masa sekarang yang akan datang ya. Sekarang untuk lebih lanjutnya, nih, apa itu fi'il mudhari' dan apa saja huruf fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang dan yang dilakukan pada masa yang akan datang ya. Nah, tanda fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' diawali dengan salah satu huruf berikut. Alif, nun, ya, dan ta. Atau sering untuk mudah mengingatnya yaitu anaitu ya. Alif, nun, ya, ta. Ini adalah huruf fi'il mudhari'. Sekarang langsung ke contoh fi'il mudhari'. Kalian punya ini kan? Sebelumnya pernah Ibu bagikan ini di semester pertama ya, pada pembahasan bab 2. Kalau kalian belum ada tabel ini, silakan minta Ibu di sekolah. Baik, Ibu akan jelaskan tentang apa itu, bagaimana cara membentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' semuanya menggunakan 14 domir ya. Domir sudah kita pelajari pada bab 3 kemarin. Sekarang bagaimana membentuk fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' untuk huwa, untuk domir huwa, domir itu adalah kata ganti. Untuk domir huwa, kepala fi'ilnya itu diawali dengan ya. Kepala fi'ilnya diawali dengan ya. Ya. Kemudian huma, kepala fi'ilnya diawali dengan ya. Dan akhirnya berakhiran dengan alif dengan nun ya. Kalau tidak bisa sambung, dipisahkan saja tidak apa-apa. Kemudian hum kepala fiilnya ya dan diakhiri dengan waw dan nun. Harokat atau baris itu sama saja ya. Huruf pertama baris atas, huruf kedua baris sukun, huruf ketiga baris atas, dan huruf terakhir kalau untuk huwa dia baris doma, kalau untuk huma dia baris
baris atas. Kalau untuk huma dia baris atas. Kalau untuk hum dia berbaris doma, ya. Kemudian untuk hiya kepala fiilnya diawali dengan ta, ya. Dan harokat hiya mengacu kepada huwa, Terus huma punya hiya dengan huma punya huwa itu sama bentuknya. Ibu ulangi, huma punya hiya dengan huma punya huwa itu sama bentuknya, ya, karena sama-sama menunjukkan dua orang. Kemudian hunna kepala fiilnya diawali dengan ya dan huruf terakhir ditambah dengan nun, ya, dan berharokat fathah. Anta kepala fiilnya ta, ya. Baris untuk barisnya sama saja. Antuma kepala fiilnya ta dan diakhiri dengan alif dan nun. Antuma sama bentuknya dengan huma, tapi bedanya kalau huma diawali dengan ya, kalau antuma diawali dengan ta. Paham ya? Antum diawali dengan ta dan diakhiri dengan waw dan nun, ya. Antum bentuknya sama seperti hum. Bedanya adalah kalau hum diawali dengan ya, kalau antum diawali dengan ta. Harokat atau baris sama, ya. Anti diawali dengan ta dan diakhiri dengan ya dan nun. Terus antuma diawali dengan ta dan diakhiri dengan alif dan nun. Antuma punya anti dan antuma punya anta itu sama bentuknya. Kemudian ana kepala fiilnya didahului dengan huruf a. Kemudian nahnu diakhiri dengan huruf na. Paham ya? Kemudian ibu akan menjelaskan fiil madi. Tadi fiil mudhari, sekarang fiil madi. Apa itu fiil madi? Fiil madi kalau mengacu pada ini yang di sini, apa itu fiil madi? Fiil madi adalah kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa lampau dan tandanya bisa menerima domir ta, tak fa'il, tak taknis dan tak taknis sakinah. Nih, di sini ibu ada penjelasan lebih lanjut apa itu fiil madi, ya. Bisa kalian dapatkan materi ini pada e-learning yang sudah ibu cantumkan di e-learning kelas tiap-tiap kelas kalian, ya. Nah, di fiil madi itu adalah kata kerja lampau, ya. Sekarang bagaimana cara membentuk fiil madi? Perhatikan baik-baik pada tabel berikut. Jadi yang tidak punya tabel silahkan minta dengan ibu di sekolah. Fiil madi tadi kata kerja lampau. Bagaimana cara membuat fiil madi? Fiil madi ini dia menggunakan semuanya 14 domir atau 14 kata ganti. Baik, bagaimana cara membuatnya? Dia diawali dengan huwa dulu, ya. Dia diawali dengan huwa. Huwa tetap dia huwa ini adalah kata awalnya, ya. Huwa ini adalah kata awalnya. Jadi semuanya mengacu pada huwa. Kemudian masuk huma fiilnya ditambah dengan alif, ya. Jadi yang tadinya fa'ala ditulis lagi fa'alanya, ya, ditulis lagi fa'alanya ditambah dengan alif. Jadi kalau tidak bisa disambung pisahkan saja, nak, ya. Nah, kalau disambung jadinya seperti ini. Kemudian masuk hum fiilnya diakhiri dengan waw dan alif, ya. Jadi ditulis lagi fa'alanya ditulis lagi, kemudian ditambah dengan waw dan alif, ya.
dan harokat huruf terakhir dia harus berharokat doma. Paham ya? Kemudian masuk dia hia. Dia berakhiran ta, ya. Jadi tulis lagi fa'alanya ditambah dengan ta. Harokat tetap, ya. Harokat mengacu pada tabel ini ya. Kemudian masuk huma, tulis lagi fa'alanya, dia ditambah ta dan alif. Kalau tidak bisa disambung ya dipisah saja, sudah tidak apa-apa ya. Kemudian masuk huna dia ditambah dengan na. Ya. Jadi ditulis lagi fa'alanya ditulis ya. Kemudian ditambah dengan na. Menjadi fa'al na. Seperti itu ya. Paham nak ya? Anta berakhiran dengan ta. Ya. Jadi ditulis lagi fa'ala ditulis lagi ditambah dengan ta. Huruf pertama berbaris atas, huruf kedua berbaris atas, huruf ketiga berbaris sukun, huruf tanya berbaris atas. Paham ya? Antuma berakhiran tuma. Ya, tuma. Ta, mim dan alif. Tulis lagi fa'alanya. Kemudian ditambah dengan tuma. Fa'al tuma. Paham ya? Antum diakhiri dengan tum. Kalian tulis lagi fa'alanya. Kemudian ditambah dengan tum. Paham ya? Anti ditambah dengan ti. Kata kerjanya ditambah dengan ti. Kalian tulis lagi fa'alanya ditambah ti. Antuma, fa'altuma, kalian tulis lagi fa'alanya, kemudian ditambah dengan tuma. Kemudian antunna, kalian tulis lagi fa'alanya ditambah dengan tunna. Ana, kalian tulis lagi fa'alanya ditambah tu. Nahnu, ya, nahnu ditulis lagi fa'alanya kemudian na. Begitupun juga dengan misalnya dengan fiil yang lain ya, selain fa'ala. Paham ya sampai sini? Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu fiil amr. Fiil amr, nih bisa kalian lihat yang kertas yang sudah dibagikan. Apa itu fiil amr? Fiil amr adalah kata kerja perintah. Fiil amr adalah kata kerja perintah atau kata yang menunjukkan tuntutan terjadinya pekerjaan, ya. Tuntutan yang terjadinya pekerjaan. Misalnya dari kata kerja makan. Kata perintahnya apa? Makanlah. Minum. Menjadi kata perintahnya adalah minumlah, dan begitu seterusnya ya. Duduklah gitu ya. Nah, kembali kepada tabel tadi, bagaimana cara menjadikan fiil amr? Ya. Fiil amr dia hanya berlaku untuk 6 domir saja. Ya, 6 domir saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dia fiil amr hanya berlaku hanya untuk 6 domir saja, ya. Sekarang kenapa begitu hanya 6 domir saja? Yang namanya kata perintah hanya menyuruh orang kedua. Orang kedua itu kamu ya. Duduklah kamu. Ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Jadi kata perintah hanya ditujukan kepada kamu, baik itu 1 orang, 2 orang ataupun lebih dari 3, ataupun lebih dari 2 orang, ya. Bagaimana sekarang cara membentuk fiil amr? Baik, perhatikan. Anta, rujukan daripada fiil amr itu dari domir anta. Jadi anta if'al ya, dari kata fa'ala tadi, dari kata fa'ala
yaf'alu, if'al. Fa'ala fi'il madinya, yaf'alu fi'il mudoreknya, if'al fi'il amarnya. Jadi rujukannya itu adalah kalau fi'il madi dan fi'il mudorek rujukannya adalah huwa, kalau fi'il amar rujukannya adalah anta. Jadi bagaimana membentuk fi'il amarnya? Pertama if'al. If'al, kemudian masuk dia ke antuma, ditulis lagi if'alnya tapi ditambah dengan alif. Kita tulis lagi if'alnya tulis ya, ditambah dengan alif menjadi if'ala. Ya, kalau tidak bisa disambung ya pisahkan saja nak ya, tapi kalau sebagusnya itu sebaiknya disambung. Baik, kemudian ke antum. Antum ini menyatakan kamu lebih dari 2 orang. Dia ditambah waw dan alif ya. Cara membuatnya, tulis lagi kata kerjanya, kemudian ditambah dengan waw dan alif, if'alu. Paham ya? Kemudian anti dia cuma ditambah dengan ya. Tulis lagi ini kata kerjanya, di anti, kemudian ditambah dengan ya. Paham? Kemudian antuma ditambah dengan alif, tulis lagi kata kerjanya, kata kerja yang dari rujukan anta ya. Tulis lagi kata kerjanya, kemudian ditambah dengan alif yang menjadi if'ala. Kemudian antunna ditambah dengan nah. Tulis lagi kata kerjanya, kemudian ditambah dengan nah. Paham ya sampai sini? Kalau tidak paham silakan ke sekolah, temui ini ibu akan menjelaskan yang mana yang kalian tidak paham. Baik, di fotokopian yang sudah dibagikan kemarin itu kan ada tugas ya, ada tugas yang seperti ini. Nih, bagaimana cara mengisi tugasnya ya. Nih, ibu akan contohkan ya bagaimana cara mengisi tugas ini. Cara mengisinya di sini contoh ya, ada nazala fi'il madi. Bagaimana cara membuat fi'il mudoreknya ya? Ini bisa kalian lihat rujukannya itu di kamus bahasa Arab. Nazala masuk dia ke fi'il mudhari menjadi yang diawali dengan ini, rujukannya itu di domir pertama nak ya. Jadi kalau fi'il madi tadi rujukannya di pada domir huwa, fi'il madi huwa, fi'il mudhari juga huwa. Jadi lihat di huwanya. Jadi fi'il madi nazala tidak ada tambahan huruf. Begitu masuk fi'il mudhari untuk huwa itu dia ditambah dengan ya. Jadi nazala ke sini yanzilu. Nazala yanzilu. Bagaimana membentuk fi'il amarnya? Fi'il amarnya diawali dengan alif. Ya. Diawali dengan alif. Masukkan lagi fi'il madinya. Nih. Ya. Nah, harokatnya bagaimana? Merujuk kepada fi'il mudhari. Jadi nunnya sukun, kemudian zil, inzil, nazala, yanzilu, inzil. Kemudian ada ikro. Nah, ikro. Ya, kita masukkan ke fi'il mudhari dulu. Fi'il mudhari tadi mengacu pada domir huwa, ikro. Dia diawali dengan huruf ya. Ya. Berarti dia a ini berubah gitu, masuk fi'il mudhari berubah menjadi ya. Nah, berubah menjadi ya. Huruf pertama berbaris atas, huruf kedua
baris sukun, huruf ketiga baris atas, dan huruf terakhir baris doma. Ya, jadi kalau fiil mudhari diawali dengan ya, kalau fiil amr diawali dengan i, ya. Kemudian bagaimana memasukkan dia ke fiil madhi, ya. Ambil ambil yang aslinya nak, yang tidak ada tambahan apapun. Jadi kalimat asli yang tidak ada tambahan apapun berarti ko ro a. Paham ya? Sampai sini paham? Silahkan kerjakan tugasnya. Jadi tugasnya isi tabel ini, ya, bisa kalian lihat di Google tabelnya, atau bisa kalian lihat dalam kamus bahasa Arab. Sampai sini paham? Kalau tidak paham silakan ke sekolah, tanyakan dengan ibu di sekolah. Tugas ini dikumpulkan pada hari Senin, kemudian mengambil materi baru untuk bab 2. Tugas bab 4 ini dikumpulkan, kemudian ambil materi bab 5, ya. Jadi tugasnya adalah mengisi tabel ini. Satu, tugasnya ada 2 ya. Satu, kalian harus mengisi tabel ini. Kemudian yang ini yang sudah diterjemahkan pada minggu-minggu yang lalu. Di sini kalian tugasnya adalah carilah fiil atau kata kerja dalam wacana ini. Jadi dalam wacana ini yang mana kata kerjanya, ya. Jadi misalnya di mana itu kata kerja? Di sini ada zahaba. Tuh, zahaba. Tulis zahaba. Zahaba. Zahaba ini dikategorikan apa? Fiil madhi. Fiil madhi, ya. Kemudian cari lagi ya, Dada. Ya. Ada lagi tidak ada kata kerjanya, ya, sesuai dengan yang sudah kita terjemahkan minggu yang lalu. Jadi tugasnya ada 2. Jadi yang pertama kalian harus mengisi tabel ini. Kemudian tugas yang kedua adalah carilah fiil dalam wacana ini. Kemudian dijelaskan fiilnya itu fiil apa? Apakah dia fiil madhi ataukah dia fiil mudhari ataupun fiil amr. Cukup sampai sini ya nak pelajaran kita pada kali ini. Ibu tunggu kumpulan tugasnya itu hari Senin, dan ambil materi baru untuk bab selanjutnya, ya. Sampai sini, sampai ketemu lagi. Yang tidak paham silakan ke sekolah untuk mendengarkan penjelasan ibu. Dengan senang hati ibu akan menjelaskan apa yang kalian tidak mengerti. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa yang sudah menonton video ini, silakan komen yang sudah sebutkan nama dan kelasnya ya yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.